Yesus itu tidak pantas dan tidak layak memiliki gelar Tuhan. Dia tidak memiliki sifat kemaan, maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Itu maksudnya, sebenarnya kalimat itu sudah jelas sekali. Pemaksaan namanya, Bang. Supaya menjadi Tuhan. Mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan. Kalau nggak mati, nggak jadi Tuhan, Bang. Yesus mengajarkan, ya, Tuhan yang disembah hanyalah satu-satu yang menciptakan langit dan bumi. Paulus mengatakan, manusia yang mati dan bangkit pada 3 hari itu menjadi Tuhan, sementara bapak-bapak gereja mengajarkan konsep Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Kristen ini saya bingung, landasan keimanan mereka dari mana? Terima kasih. Betul berarti. Nah, kira-kira kalau ada manusia yang dipertuhankan seperti Yesus ini, dia menyesal enggak dengan apa yang dia... Padahal dia bisa loh merubah itu. Minimal kata-kata itu enggak dilontarkan. Nah, sekarang saya tanya abang. Yesus itu ketika melontarkan itu, dia sang pencipta yang menciptakan Yudas atau dia manusia biasa? Itu Yesus ya, pribadi Yesus ya. Itu sang pencipta. Dia yang menciptakan Yudas itu yang berbicara begitu? Seperti itu, Pak. Ya. Karena kenapa? Alasannya begini. Kita tahu bahwa yang memilih dulu yang 12 murid itu adalah Yesus sendiri, bukan siapa-siapa. Dia sendiri. Tapi dan sebelum terjadi itu kan dia tahu ada nanti salah satu orang yang mengkhianati saya. Waktu dia berkata kepada murid-murid ini, bukan hanya pribadi, tapi semua muridnya dengar. Ada orang bilang, siapa itu? Biar saya hajar loh. Nah, tiba-tiba kepada Petrus, apa tegurannya? Udah 3 kali berkokok ayam engkau menyangkal aku. Apakah nggak betul yang disampaikan Yesus itu sebelum kejadian? Itu namanya Iskariot itu kan menerima juga konsekuensi apa yang Tuhan. Begitu juga Petrus, dia menyesal. Jadi dia teringat perkataan Yesus benar. Karena kenapa? Secara manusia nggak sanggup juga. Karena waduh mati dulu ya. Karena ini tentara Romawi ini menyerang saya nih. Maaf dulu ya, kabur dulu. Jadi kan sebelum kejadian kan udah Yesus ingatkan. Nah seperti itu Pak Ustadz. Oke, pertanyaannya, yang kalimat yang dia ucapkan itu, ya kalimat yang dia ucapkan itu dua, sekiranya dia tidak dilahirkan, itu kapan dia lakukan itu? Tahu enggak kapan itu? Kurang begitu tahu sih Pak Ustadz. Bahkan ketika pada saat itu dia lagi makan dengan murid-muridnya. Loh ini ya, the Last Supper ya, saya bicara tentang the Last Supper ya, ini biar abang paham ya. Saya baca The Last Supper itu, perjamuan terakhir itu banyak yang aneh-aneh di situ. Saya ungkap salah satunya aja, termasuk yang ini yang aneh. Ketika abang menyatakan ini, bahwa yang mengatakan ini adalah sang pencipta itu sendiri, lagi-lagi mohon maaf ini saudara-saudara Kristen itu senang sekali merendahkan sang pencipta gitu. Membayangkan sang pencipta tidak tahu dengan apa yang diciptakan, membayangkan sang pencipta rendah, ini bahaya sebenarnya. Itu yang Islam sebut dengan kemusyrikan. Bayangkannya begini, ketika Yesus bertanya, Anda baca itu hampir selembaran itu tentang perjamuan terakhir. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah diskusi yang panjang, Yesus bertanya begini, kenapa tidak ada yang tanya kepadaku, aku akan pergi kemana? Kenapa tidak ada yang tanya kepadaku, aku akan pergi kemana? Abang tahu tidak? Murid-muridnya itu sudah menjawab 2 kali, 2 murid. Thomas jawab, dijawab oleh murid-murid. Yesus tidak sadar itu. Abang tahu cerita itu? Tahu nggak cerita itu, Bang? Tahu. Sekarang abang kalau pakai cerita abang lagi nih, saya sangkut pautkan dengan yang dilahirkan tadi. Yudas sekiranya tidak dilahirkan plus dia ini, mohon maaf ini kalau di Makassar ini biasa kalau ada orang yang dia tidak sadar, dia orang ibaratnya dia ketinggalan ketinggalan otaknya, ketinggalan lah, maksudnya biasa disebut beleng-beleng. Dia agak beleng-beleng, maksudnya kita bicara apa, orang sudah di mana dia baru muncul, atau nadanya begini, dia lagunya begitu ya, dia agak lain-lain gitu. Nah itu kan tidak mungkin masuk ke atau menunjukkan itulah adalah sang pencipta, sang penguasa alam semesta. Nah coba abang saya tanggap ini sebelum saya pindah ya ke Bunda Nora dan lain-lain. Jangan, Pak Ustadz tadi dulu udah lama loh. Pak Ustadz tidak berdiskusi, makanya saya menyimak. Iya, Bang Tania. Oh siap. Saya tanya gini, abang ini anggap duduk dengan Yesus ya. Terus Yesus bilang begini, kenapa tidak ada yang tanya aku akan pergi kemana? Padahal abang sudah tanya tadi. Misalnya saya juga ada di situ, saya juga sudah tanya, Yesus mau kemana sus? Misalnya. Terus Bang Tania tanya lagi, Yesus mau kemana? Tiba-tiba di ujung Yesus bilang, kenapa tidak ada yang tanya saya mau kemana? Jadi ini kira-kira menurut abang, kalau sifat begini nih, ada ketuhanannya atau kurang-kurang kemanusiaannya coba?
Begini Pak Ustadz, sebenarnya pembicaraan seperti itu tanpa membaca data yang jelas, maka itu jawabannya kayak nggak enak jawabannya. Kayak artinya kayak kok kayaknya saya nggak diperhatikan kali ya, kayak GR saya, seperti itu. Ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi mesti dibaca itu data mulai dari awal, apa tujuan Yesus dulu di dunia ini, tujuannya apa. Nah seperti itu Pak, seperti itu pemahaman kami. Ya jadi karena pikiran kita dan pikiran Tuhan itu beda. Ya. Aduh. Iya, karena apa yang kita pikirkan belum tentu Yesus itu sampai di sana. Karena kenapa? Berbicara tadi sebenarnya mulai dari perjanjian lama pun, ya sampai kenapa umur orang sampai 900. Ya, karena kenapa? Memang manusia ini jahat, dunia ini jahat. Serius di sebelum Masehi, Bu. Kalau Ibu gali itu perjanjian lama. Memang kadang orang bilang, oh Allah itu jahat ya. Ya seperti itu. Yang namanya dia yang berkehendak kok. Makanya Tuhan menentukan umur manusia sekarang di umur itu sampai 70 tahun aja. Nah, kenapa? Makin jahat tuh manusia. Seperti itu. Sampai di padang gurun, kenapa nggak sampai di tanah Kanaan? Itu sungut-sungut. Udahlah kembalikan aja kami ke Mesir, di sana banyak daging. Ya Kok Tuhan saya ini berkerut ya? Apa saya yang seperti kurang itulah Bang, salah? perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan Bang. Jadi karena kalau kita tidak membaca dari belakangnya, ya kacau. Seperti itu. Sebenarnya pertanyaan dari Ustadz Alwan ini simple loh sebenarnya. Nah, coba jelasin bundanya. Tuhan yang kita tahu memiliki sifat kemahatauan, ini maha tahu ini sudah mutlak, tidak bisa berubah. Nah, ini menjadi seolah-olah tidak tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Dan Tuhan yang sebenarnya dia menentukan manusia dengan takdirnya, ya kan? Tapi seolah-olah Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya begini, sekiranya kan kata Yesus, seandainya dia tidak menciptakan manusia ini, berarti ada rasa penyesalan. Kan begitu Bang Tania. Tapi kenapa kalian itu bersikeras seolah-olah Yesus itu maha tahu? Kalian itu gini loh, narasi Bang Tania ini membuat jadi seolah Yesus itu bundir. Kenapa bundir? Kalau dia tahu Yudas akan mengkhianati dia, menjual dia, Yesus tahu dia akan ditangkap, Yesus tahu dia akan disalibkan, dan dia tidak merubah itu. Sementara dia Tuhan gitu loh. Tuhan membiarkan ciptaannya itu membunuh dia. Nah ini sebenarnya, makanya saya bilang layak dan pantaskah manusia ini memiliki gelar Tuhan, yang dimana sifat Tuhan itu tidak bisa kita berikan kepada manusia. Gitu loh Bang. Yesus itu tidak pantas dan tidak layak memiliki gelar Tuhan. Dia tidak memiliki sifat kemahaan, maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Itu maksudnya. Kalau Abang mengatakan sudah fix di dalam Bible Yesus adalah Tuhan, sejak kapan Yesus mengajarkan konsep ketuhanan itu Tuhan bisa dilihat? Gitu loh Bang Tania. Yesus mati, berarti gugur kemahaan dia, maha hidup. Lalu bangkit Gak ada lagi. itu Bang. Lalu bangkit Bunda, lalu bangkit dia naik ke surga Bunda, yang banyak orang Dia yang katanya menyaksikan bangkitnya Bunda. Bang, seandainya Loh. sebentar Bang. Bagaimana ada kata bangkit kalau tidak mati dulu Bang? Karena justru itu Bunda, Coba kamu baca Roma 14 ayat 9. itulah kemahakuasaannya. Sebentar, yang mengatakan manusia bangkit, manusia mati dan bangkit menjadi Tuhan itu kan Roma 14 ayat 9 Bang. Coba baca dulu Bang. Coba baca dulu Bang. Oh siap Bunda, siap. Roma, Ya, coba Abang baca. Roma 4 ayat 14 nomor 9. Jadi lari sebenarnya ya Ustadz Alwan ya. Tapi gimana lah Ustadz? Agak tidak ditangkap mungkin soal saya. Seperti itulah Tidak sederhana. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Supaya? menjadi Tuhan baik supaya atas menjadi orang Tuhan. mati Ya. maupun Dan atas orangnya? orang hidup. Nah, supaya menjadi Tuhan bagaimana? Supaya menjadi Tuhan tadi bagaimana? Supaya menjadi Tuhan, sebab untuk itu Kristus telah Bukan, mati supaya dan menjadi hidup Tuhan, kembali harus bagaimana? supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Enggak, bukan lanjutannya sebelumnya. Supaya menjadi Tuhan dia Sebelumnya. harus bagaimana? Mati dan hidup kembali kan? Ya, mati dan hidup kembali. Ya, supaya menjadi Tuhan. Paham ya Bang? Sebenarnya kalimat itu sudah jelas sekali. Pemaksaan namanya Bang.
supaya menjadi Tuhan. Mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Kalau nggak mati nggak jadi Tuhan, Bang. Itu maksudnya, Bang. Kata supaya ini yang menjadi apa? Polemiknya bagi umat Kristen. Makanya dia sebelum 9 itu ada di ayat 8-nya dulu, Bunda. Tengok dulu ya, dengar ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi sekarang ini, pertanyaan saya begini, Bang. Ya. Pertanyaan saya begini. Abang mati atau hidup, ada nggak pengaruhnya sama Tuhan, Bang? ada. Apa pengaruhnya, Bang? Ya pengaruhnya kalau kita percaya bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Enggak, Bang. Begini, Bang. Ya. Abang berbuat kejahatan, tidak berbuat pun, ya, ada nggak pengaruhnya sama Tuhan, Bang? Ya ada. Nggak ada, Bang. Yang menentukan kau masuk surga apa, Bang? Iman, keyakinan. Yang menentukan kamu masuk surga hanya iman. Keyakinan dan melakukan kehendaknya. Mengasihi. Nah, sekarang Bahkan pertanyaan saya, Ya. ada nggak pengaruhnya kalau kamu tidak mengerjakan itu sama Tuhan? Ada nggak pengaruhnya ke Tuhan? Ya ada sih ada. Nggak ada, Bang. Sama kamu yang mengerjakan kebajikan, untungnya sama kamu. Kamu tidak mengerjakan, ya kan? Untungnya ruginya juga sama kamu, Bang. Nggak ada untungnya sama Tuhan, Bang. Kamu belajar itu untuk kamu, Bang, bukan untuk orang lain. Kamu makan, tidak makan itu untuk kamu, Bang. Kamu tidak makan 5 hari, orang tidak rugi, Bang. Yang rugi kamu. Makanya saya katakan, waktu Abang bacakan yang ayat 8 ya, apa untungnya sama Tuhan? Tidak ada. Tuhan tidak perlu, Bang. Yang perlu itu kamu. Kamu melakukan kebajikan, kamu melakukan dosa, yang untung dan rugi itu kamu, Bang. Tuhan tidak perlu. Tuhan hanya menimbang, Bang. Apa yang kamu kerjakan, pahala bagi kamu pahala, dosa bagi kamu dosa. Tuhan itu tidak butuh. Kamu mengerjakan, tidak ada untungnya sama Tuhan. Tidak ada ruginya. Ya, itu untuk dirimu. Karena apa? Surga neraka itu sudah ditetapkan untuk makhluk yang berbuat kebajikan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya udah surga. Melakukan perintah dan menjauhi larangannya, ya udah surga. Tapi kalau kau berbuat dosa, ya udah neraka. Tuhan itu tidak perlu, tidak ada untungnya. Itu terserah kamu. Makanya saya bilang, di Roma 14 nomor 9, yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah Paulus. Karena apa? Paulus mengajarkan adanya kematian dan kebangkitan. Itu, Bang. Makanya ada kata supaya. Supaya menjadi Tuhan, mati dan hidup kembali. Abang bilang baca ke 8-nya. 8-nya saya bilang, nggak ada untungnya sama Tuhan. Kau mau bagaimanapun, Bang, tidak ada untungnya. Intinya, Tuhan sudah memberikan hak kepadamu. Kau berbuat kebajikan, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, surga bagimu. Melakukan dosa, neraka bagimu. Nggak ada poinnya ke Tuhan, Bang. Tuhan itu hanya melihat. Menyuruh malaikatnya mencatatkan apa yang kamu perbuat di dunia. Selesai ya, Bang. Makanya saya bingung. Kenapa Tuhan capek-capek datang ke dunia, merendahkan dirinya. Udah merendahkan. Kalian yang membuat Tuhan kalian terhina. Maaf ya, Bang. Maaf. Kenapa saya katakan begitu? Ya. Umat muslim, itu Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena apa? Maaf, makhluk BAB. Kalian jadikan manusia, ya, yang bernama Yesus ini Tuhan, ternyata Yesus BAB. Apakah Tuhan BAB, Bang? Nah, ini logika kita, Bang. Logika itu dipakai, Bang. Ya, kalau Abang tadi katakan awalnya kepada Ustadz Alwan, itu tidak bisa difikirkan oleh akal manusia. Bang, Allah menciptakan manusia ini memiliki akal, ya, agar digunakan akalnya, agar dia cerdas. Nah, konsep ketuhanan ini harus bisa diterima oleh akal manusia, Bang. Kecuali hewan tidak bisa menerima, Bang, ya, karena hewan tidak memiliki akal. Nah, kalau Tuhan saja tidak bisa, kamu maksudnya berlogika bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi manusia karena manusia tidak memiliki sifat kemahaan, sementara Tuhan memiliki sifat kemahaan. Terus kalian mengatakan Tuhan menjelma, berinkarnasi, berteofani menjadi manusia, gugur sifat kemahaan, Bang. Karena manusia itu mutlak tidak bisa menjadi maha, Bang. Manusia bisa melihat, tapi Tuhan tidak perlu mata untuk melihat, Bang. Karena dia sudah memiliki sifat kemahaan. Ada manusia yang buta. Ada. Nah, makanya semestinya kalau Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, begitu, Bang. Yang menjadikan manusia ini Tuhan adalah perkataan Paulus, Roma 14 nomor 9. Supaya menjadi Tuhan, mati dan hidup kembali. Yesus mengajarkan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bahkan kepada Bani Israel dia katakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan, ya,
Tuhan yang disembah hanyalah satu-satu yang menciptakan langit dan bumi. Paulus mengatakan manusia yang mati dan bangkit pada 3 hari itu menjadi Tuhan, sementara bapak-bapak gereja mengajarkan konsep Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Kristen ini saya bingung, landasan keimanan mereka dari mana? Kalau dari Yesus, kenapa mereka mendengarkan ajaran dan khotbah dari Bapak Pendeta Tritunggal? Kalau memang dari Paulus, kenapa mereka tidak menerapkan ajaran Yesus sementara kalian mengatakan kalian pengikut Kristus? Kan begitu. Silakan Bang Tania. Afwan Ustadz Alwan. Terlalu kepanjangan. Iya, lanjut. Silakan lanjut nanti. Silakan Bang Tania ditanggapi. Sebenarnya kalian ini landasan keimanan kalian, konsep ketuhanan dari mana nih? Dari Yesus kah? Paulus kah? Atau dari Bapak Gereja? Oke, dibuka mute-nya Bang Tania. Halo Bang, halo. Ya, silakan. Oke, Ya, silakan. Berbicara tadi kepercayaan, mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin 100% tidak dapat dipahami atau diterima oleh Bunda Nora atau Pak Ustadz. Memang seperti itu, bertolak. Yang penting Rasul Paulus itu adalah bagian daripada murid Yesus atau yang pengikut Kristus. Rasul Paulus. Ya, kenapa? Mulai dari kita Rasul, dia ya memang latar belakangnya orang yang menganiaya jemaat-jemaat. Ya, jadi itu. Jadi makanya dia memberitakan Injil itu. Karena kenapa? Karena Yesus aja yang datang kepada dia. Paulus, kau mau kemana? Dia mau ke Tarsus. Ya, kan ke Tarsus itu menganiaya, mencari orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Itu. Jadi Yesus menangkapnya di sana. Ya. Jadi itulah kuasa Tuhan di dalam dirinya. Sampai orang kaget-kaget. Ya. Itu makanya Petrus mengatakan ya, dari Roma 10 ayatnya 9 itu sudah jelas di sana. Ya. Biar saya akan baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dia mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Seperti itu kira-kira Bu Nora. Ya, bagaimana kuasa. Jadi sebenarnya Yesus ini Tuhan dari lahir atau bukan ini sebenarnya, Bang? Sebenarnya begini Bunda ya, saya nanti Bunda diartikan gimana pun mengartikannya. Jadi sebelumnya Yesus lahir di dunia ini, kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Kenapa dia menempatkan begini dulu Bunda, biar nanti paham. Begini, karena waktu Abraham itu bapak orang beriman, ya, maka Allah berjanji, saya akan memberikan kau keturunan yang sungguh yang tidak bisa dihitung. Karena iman Abraham, maka berkembanglah dunia ini. Ya, lalu dengar dulu. Saya tanya, Yesus Tuhan ini sejak lahir atau bukan? Kok lari ke Abraham? Ya, Tuhan di dalam dirinya tetap tidak pernah lepas, Bunda. Jadi dari lahir sudah Tuhan? Ya. Oke, coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan jadi, dan Kristus. Ya, jadi pada waktu dia disalibkan baru menjadi Tuhan. Makanya saya bilang, Roma 14 nomor 9, catatan Paulus mengatakan apa? Dia mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Nah, ini dikatakan, coba simak baik-baik ya, bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika dia disalibkan, mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Makanya yang menjadikan Yesus ini Tuhan adalah siapa? Paulus. Maka Yesus sudah mewanti-wanti. Berhati-hatilah kamu, akan datang yang namanya penyesat, yang mengaku aku adalah Yesus. Yang datang kepada Paulus ini mengaku siapa? Yesus bukan? Sejak kapan Yesus akan datang kepada Paulus dalam naungan cahaya? Gak pernah, Bang. Kalau Abang mengatakan yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus, buktikan sama saya. Di mana Yesus mengatakan dia akan datang berupa naungan cahaya? Sementara Yesus sudah mengatakan
Berhatilah kamu, akan ada nabi-nabi palsu yang mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu datang ke sana. Nah, pada waktu perjalanan ke Damsyik itu bukankah di padang gurun? Paulus melihat sosok cahaya yang lebih terang dari matahari turun dari langit, mengelilingi dia rebah ke tanah, dan ada suatu suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau itu, Tuhan? Sejak kapan ada Tuhan yang dianiaya? Aku adalah Yesus, katanya. Sebentar Yesus sudah ngomong, berhati-hatilah kamu, akan ada yang mengaku aku adalah Mesias. Damsyik itu Damaskus kan bunda kan? Bunda. Hah? Damaskus kan ya? Damaskus kan Damsyik. Iya, makanya saya bilang. Oh, silakan. Oh iya, silakan Ustaz Kawan. Ya begini sebenarnya, tadi saya cuma mau ajak sedikit berpikir ya kepada khususnya yang menyimak lah. Kan di sini banyak yang nyimak, ratusan orang yang menyimak. Bahwa bahkan narasi di dalam Bible itu menunjukkan bahwasanya Yesus itu sama sekali tidak tergambarkan ketuhanannya gitu. Nah, tadi narasi Bunda Nora itu Paulus punya andil sehingga Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Bang Tani ada Bible di situ kan. Coba kita pakai logik aja. Tadi saya kasih logika berdasarkan perlakuan Yesus sehari-hari. Selain makan, saya kasih logika bagaimana dia nyesali Yudas, padahal kalimat itu tidak mungkin dilontarkan oleh yang mengaku dirinya Tuhan. Atau ketika dia tidak ngeh ketika ditanya sama muridnya, itu juga tidak pantas Tuhan tidak ngeh gitu kan. Coba kita misalnya lihat praktek mukjizatnya aja ya. Coba dibuka misalnya Kisah Para Rasul 10:38. Coba Bang Tania buka coba. KPR 10:38. 10:38. Saya baca, Pak. Ya boleh dibaca aja. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Terus itu Kisah Para Rasul berapa itu? Kisah Para Rasul 10 ayatnya 35. 38. Oh, 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai Dia. Ya, kalau kita Inggriskan itu Allah menyertai dia itu God was with him. Tuhan ada bersama dia gitu. Tuhan bersamanya dia. Karena ada Tuhan di situ yang membantunya melakukan pekerjaan itu. Nah, coba lagi buka Kisah Para Rasul 2:22 coba. Ini biar logikanya jalan aja ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya. Iya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi siapa yang jadi segala sesuatu itu betul ya dilakukan oleh Sang Pencipta, tapi lewat perantaraan Yesus, ya kan? Iya. Baik ketika dia menyembuhkan atau dia melakukan apapun, dia sama sekali terbatas. Tidak bisa melakukan itu tanpa ada yang membersamai dia gitu. Ini sebenarnya sejalan dengan ayat Al-Quran, cuma saya nggak bisa suruh buka Quran ini. Quran menegaskan bahwasanya seluruh yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam, ya, itu seluruh yang dilakukan, menghidupkan, membuat burung, ya, hidup, itu semua adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Menyembuhkan orang yang sakit, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dua hal ini yang kadang-kadang distorsinya terjadi sama kawan-kawan Kristen. Ketika menganggap dia pribadi yang satu, bahwa Yesus itu yang menyembuhkan itu adalah Bapa itu juga sendiri. Di situ miss-nya. Padahal kalau kita lihat teks-teksnya, misalnya yang tadi disampaikan Bunda Nora dan apa yang saya sampaikan, bahwa seluruhnya, sebelumnya juga Bunda Unirifa sudah tunjukkan itu, hampir tidak bisa kita temui celah apa yang dilakukan Yesus itu misalnya adalah menunjukkan dia Tuhan. Hampir semuanya. Bahkan ketika misalnya tadi Bunda Nora mengatakan kalau orang mati, immortal bahasanya, Tuhan itu kan immortal dia, maha hidup. Maha hidup artinya tidak bisa mencicipi kematian. Kalau kita buka kamus, immortal itu artinya never taste death, tidak pernah mencicipi kematian. Jadi kalau misal dia mati, jangankan satu kali, setengah mati aja, dia matinya seperempat misalnya, dia mencicipi kematian, dia sudah tidak bisa digelari immortal lagi.
atau dia maha hidup, tidak bisa lagi. Nah, ketika Yesus mati, bahkan ketika dia mati, dia tidak bisa bangkit sendiri. Dia dibangkitkan kan? Dibangkitkan oleh Sang Pencipta lagi. Jadi hampir tidak ada celahnya, Bang Tania, bagaimana Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu poinnya mungkin dari saya. Tambahan aja nih, tambahan. Silakan dilanjut, Bunda Nur. Iya. Makanya saya bilang, masa segitu saja nggak bisa kita berlogik gitu loh. Dan mengatakan logika manusia itu tidak bisa menangkap, bisa sebenarnya Bang. Tapi yang tidak mau saja. Gitu loh Bang. Seperti yang dijelaskan Ustadz Alwan itu, sebenarnya udah gimana ya, sudah fix gitu loh. Sifat kemahaan itu mutlak itu. Makanya saya bilang yang membuat Tuhan kalian jadi tidak maha itu adalah Kristen sendiri. Ketika Tuhan itu berinkarnasi, bernuzul, berteofani, atau apapun itu menjadi manusia. Orang nggak bisa kok membatasi kemahakuasaan. Hei, saya bukan bilang nggak bisa membatasi. Ketika Tuhan itu memiliki sifat maha, tiba-tiba jadi manusia, di mana sifat mahanya? Kan begitu. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Alwan. Terus yang kedua, ketika Yesus merasa lapar, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah. Mana sifat kemahatauannya? Kan begitu. Ketika dia ditangkap tentara Romawi, sedangkan angin saja, badai saja biasa dia redakan. Bisa dia memberi makan 4.000, 5.000 orang. Kan begitu ceritanya. Mukjizat Yesus membangkitkan orang mati, mencilik mata yang buta, mengusir roh jahat. Tapi ketika dia ditangkap, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena Kristen harus meyakini Yesus ditangkap, dia disiksa, dia disalibkan, mati, pada hari yang ketiga bangkit biar jadi Tuhan. Kristen harus memasukkan doktrin seperti itu ke pikirannya, bahwa Tuhan itu harus mati menebus dosa. Sementara Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Bisa memberi makan 5.000, 4.000 orang. Giliran ditangkap tidak bisa berbuat apa-apa. Oh iya Nora, harus bisa ternubuat. Agar nubuat tentang nabi-nabi bahwa seorang Mesias harus mati, disalibkan, bangkit jadi Tuhan. Bagaimana mungkin Mesias bisa jadi Tuhan? Sementara Mesias itu artinya yang diurapi. Tiba-tiba jadi Tuhan. Karena dia harus mati dan bangkit. Roma 14 nomor 9. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu maksudnya Bang Tania. Makanya saya bilang, sebenarnya konsep ketuhanan itu bisa diterima oleh akal pikir kita. Bisa. Cuman Kristen aja yang nggak mau. Nggak mau. Tuhan Maha Kuasa, bisa jadi apa saja. Jadi kotoran bisa nggak? Untuk apa jadi kotoran? Lah, kalau gitu untuk apa dia jadi manusia? Nggak perlu. Makanya saya bilang, abang berbuat dosa dengan tidak berbuat dosa, tidak ada untungnya sama Tuhan. Nggak ada, Bang. Kau mau berbuat dosa, neraka. Kau mau berbuat baik, surga. Fix. Tidak ada untungnya sama Tuhan. Sebanyak apapun dosa kau buat, tiba-tiba datang Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan menebus dosa ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Sementara Tuhan yang maha mengampuni. Dia menentukan masuk neraka atau tidaknya kamu. Terus datang Tuhan menjadi manusia, menebus dosa kamu. Untuk siapa dia tebus ini? Termasuk Bunda. Ya untuk apa, Bang? Untuk siapa, Bang? Untuk dunia. Dunia tidak perlu dosa, Bang. Dunia tidak perlu penghapusan dosa, Bang. Gak perlu, abangku. Makanya saya bilang Tuhan tidak perlu. Dosa kalian itu tidak ada artinya buat Tuhan. Amal kebajikan kalian tidak ada artinya buat Tuhan. Gak ada. Tuhan tidak butuh apa-apa dari makhluknya. Yang butuh apa-apa itu makhluk. Itu maksudnya, Bang. Kamu kerja untuk kamu kan, Bang? Seandainya kamu gak punya anak istri, hidup sendiri misalnya. Kamu kerja. Kerjaan kamu tuh bagus. Penghasilan kamu 10 juta. Itu untuk siapa ya? Untuk kamu, Bang. Kalau kamu memberikan duit kamu untuk membantu orang-orang yang susah, nah itu pahala buat kamu. Nah itu akan ditimbang. Kelak kamu nanti di akhir zaman, di hari penghakiman. Tuhan tidak butuh, Bang. Kau kerja sebanyak apapun, gaji kau dikasih 100 juta pun, berarti itu rezeki dari Tuhan. Tuhan tidak perlu itu uang. Tidak perlu orang dia yang ciptakan rezeki kok. Dia yang memberikan rezeki kok. Tuhan tidak perlu, Bang. Itu makanya saya bilang, penebusan dosa itu untuk siapa? Untuk dunia. Dunia ini tidak perlu dosa, Bang. Dunia tidak perlu kebajikan. Yang perlu dosa, yang menghapuskan dosa Allah. Yang mengerjakan dosa, yang tidak mengerjakan dosa itu kamu. Dan itu kebutuhannya hanya untuk kamu, Bang. Tujuannya hanya untuk ke kamu tuh, Bang. Itu sajanya, Bang. Makanya diciptakan manusia ini, makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Nah, ketika kita beribadah,
yang melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, itu bukan untuk Tuhan, Bang. Tuhan itu tidak perlu makhluk. Makhluk yang perlu Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan tempat kamu nanti surga atau neraka. Tuhan tidak perlu makhluk, Bang. Kau dimatikan saja udah selesai. Sejak kapan Tuhan butuh makhluk? Makhluk yang butuh Tuhan. Tuhan itu tempat bergantungnya makhluk, Bang. Kamu aja rezeki kamu yang ngasih siapa, Bang? Tuhan. Kesehatan siapa yang ngasih sama kamu, Bang? Tuhan. Nafas kehidupan siapa yang ngasih sama kamu, Bang? Tuhan. Jodoh siapa yang ngasih? Tuhan. Makanya Tuhan tidak butuh makhluk. Yang butuh makhluk itu, yang butuh Tuhan itu makhluk. Kamu berdoa, kamu minta kesehatan, kamu minta rezeki, siapa yang memberi? Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan tidak butuh makhluk. Yang butuh Tuhan itu makhluk. Jadi untuk apa Tuhan capek-capek datang menebus dosa kamu? Kamu mau berbuat dosa, ya tanggung sendirilah. Enak aja. Kamu yang makan ibaratnya begini, Bang. Kamu yang makan nangka, getahnya kamu buang ke orang. Jelas kau akan dikeroyok sama orang itu. Gitu loh, Bang. Gak mungkin lah kamu yang makan nangkanya, kamu buang getahnya, terus baru orang itu diam saja begitu. Enggak lah, Bang. Kamu yang menanggung dosamu. Kamu kamu yang memanen amal ibadah kamu. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi fix. Makanya saya bilang kalau di Islam konsepnya tidak kayak gitu. Kamu mengerjakan amal kebajikan, pahala, semua itu kau kerjakan, ya, kamu akan masuk surga. Kamu berbuat dosa, kamu masuk neraka. Makanya tidak ada dikatakan konsep penebusan dosa dengan datangnya Tuhan. Tuhan tidak perlu makhluk, makhluk yang perlu Tuhan. Kalau kau katakan Tuhan perlu makhluk, ya, yang memberikan kau nafas kehidupan Tuhan, berarti manusia ini yang butuh Tuhan. Yang memberikan kau rezeki Tuhan, berarti manusia yang butuh Tuhan. Makanya Yesus bilang tuh disalib kalau ibu udah abadi. Ya. Apa, Bang? Suaranya kecil, Bang. Makanya Yesus bilang, Pak Bunura, dengar, waktu dia sebelum mati, Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya, Ya, Yesus minta pengampunan sama siapa, Bang? ya sama Bapaknya. Nah, berarti yang maha mengampuni itu siapa, Bang? Mengampun. Ya. Ya Bapak juga. Kenapa nggak Yesus saja yang mengampuni, Bang? Dia Tuhan. Yesus itu tidak lepas dari diri yang namanya Tuhan. Ya, makanya Kecil kali suaramu, saya Bang. bilang, Coba gedein. kepercayaan kami itu, ya, Tuhan kami itu atau keyakinan kami itu, Esa yaitu Allah, ya Esa. Besarkan suaramu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadid. Besar. Jadi seperti itu, Bunda. Kenapa? Orang yang menyalibkan Yesus siapa? Ya orang-orang Farisi itu kok, yang ahli-ahli Taurat. Mana kenapa? Karena itu, Bang, karena coba rasio Bang. mereka. Logika dulu lah, Bang. Tuhan itu bisa tersalib, Bang. Jadi makanya saya bilang, Bu, makanya karena orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, mereka tidak Nah, saya tanya, secara Tuhan bisa logika. tersalib, Bang. Ya kalau memang kehendaknya, kenapa nggak bisa, Bu? Karena kita tidak membatasi berarti Tuhan kehendaknya yang Tuhan. berkehendak sendiri, dia minta disalibkan. Ya udah, iya, memang udah seperti itu, udah kehendaknya Tuhan. Emangnya lu hidup? Tuhan siapa yang berkehendak, Tuhan disalibkan. Maunya hidup ini, maunya menurut Enggak, begini, hidup Bang. ini instan ya. Contoh, Bang. Abang pengusaha besar, tiba-tiba abang jadi melarat. Berarti kan kehendak Tuhan, betul tidak? Ya, semua itu kehendak Tuhan. Jadi Nah, ya, dari sekarang Tuhan siapa konsepnya, yang Bun. berkehendak? Tuhan siapa yang berkehendak Yesus disalibkan? Bapak Tuhan yang siapa, Bang? berkehendak. Tuhan Kristen. Iya, namanya siapa, Bang? Tuhan siapa Allah. yang berkehendak Yesus disalibkan? Bapak atau Allah? Berarti Anda menunjukkan bahwa Allah itu jahat. Yang namanya kehendaknya suka-sukanya dia lah, Bun. Kita jangan apa namanya? Waduh. Mulai kacau. Mulai kacau. Izin sedikit, Kak Nora. Ya silakan, Ustaz. Baik. Dalam manusia itu ada namanya pemikiran ya. Kalau kita merujuk kepada ilmu itu disebut dengan fallacy of hasty generalization itu. Mereka terlalu tergesa-gesa, terburu-buru membuat satu yang general, yang kekeliruannya. Akhirnya dari kekeliruan berpikir yang tergesa-gesa ini mengambil kesimpulan itu yang sifatnya individual ya, terlampau cepat. Menuhankan Yesus hanya dengan begini dan begitu. Ini sudah error, betul. Error of logic. Sementara narasi atau sumber pendukung tidak begitu. Bible mereka jadikan sebagai kitab, tapi rujukannya bukan dari situ untuk menuhankan Yesus. Buka seluruh dalil di dalam Bible itu tidak berbicara tentang ketuhanan Yesus.
Justru Yesus menyampaikan siapa dia, siapa Bapa. Adapun Kristen yang menuhankan Yesus, kita katakan itu ranah iman. Nah, yang kita problemkan adalah bagaimana dengan Bible yang juga kau yakini, yang kau imani. Jadi antara menuhankan Yesus adalah iman, meyakini Bible itu adalah juga firman Tuhan, tak masuk. Ya, ini justru menghantam. Apapun yang kalian lakukan untuk menuhankan Yesus, kalian menghantam 4 pilar. Pertama, Bapa kalian hantam. Kedua, Yesus kalian hantam. Ketiga, murid-murid Yesus kalian hantam. Yang keempat, otak kalian hantam sendiri. Itu ya. Jadi resiko atau konsekuensi menjadikan Yesus Tuhan itu menghantam 4 pilar penting di dalam itu keyakinanmu itu. Bayangkan saja ketika saya mengatakan bahwa ketika gagal panen di satu daerah, maka saya mengatakan Indonesia sudah gagal panen. Nggak bisa. Saya cuma mengatakan gagal panen di satu daerah, saya nggak bisa berkesimpulan bahwa Indonesia gagal panen. Itu salah dalam logika berpikir tuh. Sama halnya ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia Tuhan. Ketika Yesus mengampuni dosa, dia Tuhan. Lah gimana ceritanya? Sementara dia diberikan kuasa. Sementara orang yang membangkitkan orang mati bukan cuma dia. Ayo, terlalu cepat. Ini bagian dari fallacy of hasty generalization itu. Makanya Oten itu tak bisa berpegang kepada Bible. Dia hanya bisa berpegang kepada doktrin. Banyak-banyaklah kau baca, Tania. Oke? Lanjut. Kalau sudah ada kata suka-sukanya udah pusing memang. Suka-suka dialah. Jadi begini ya, segala sesuatu yang kalian dapat. Dulu Bunda, karena kenapa saya bilang? Tadi saya bilang itu kehendaknya Allah, tapi orang Bunda nggak terima. Oke, jadi kalau Tuhan, jadi apa yang menimpa kalian itu adalah kehendak Tuhan. Ya semua kehendak Tuhan, karena kenapa? Dia yang menciptakan saya sampai kalian harus menerima kehendak Tuhan itu ya. Ya terima. Oke, menerimanya nah ini kan menerimanya ada 620, sebentar Bang Tania. Abangku, sebentar. Ini ada 620. Tadi Bang Tania mengatakan itu adalah kehendak Tuhan. Dan Kristen harus menerima kehendak Tuhan. Betul, ya kan? Nah, kalau ada berita-berita yang mengatakan gereja kalian diseruduk, ya, gereja-gereja semua diapakan, kalian harus menerima. Jangan menangis, jangan cemen. Kami digeruduk. Kan kehendak Tuhan kalian. Suka-suka Tuhan lah, ya kan? Kan atas izin Tuhan kalian digeruduk. Kan begitu? Ya suka-suka Tuhan. Jadi makanya kalian jangan nangis. Kenapa umat muslim menggeruduk gereja kami? Mengapakan begini kami? Jangan cemen. Karena itu atas izin Tuhan kalian. Apa yang kalian dapat atas izin Tuhan kalian. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya. Ini atas pernyataan Bang Tania. Segala sesuatu yang didapatkan oleh Yesus itu atas kehendak Bapaknya. Karena suka-suka Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada pada kalian, yang menimpa kalian, itu atas kehendak Tuhan kalian. Jadi kalian harus menerimanya dengan legowo, lapang dada. Kalau ada berita, katanya umat muslim datang menggeruduk bla 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 bla, jangan kalian nangis. Itu atas kehendak Tuhan kalian. Gitu. Bukan nangis Bunda, tapi kasihan orang-orang yang serang-serang itu. Lo jangan kasihan Bang. Yesus aja disalibkan, kalian gak kasihan? Ya kan? Ada kalian kasihan Bang? Kasihan kalian? Saya bukan di masa sana Bunda, 2000 tahun yang lalu. Bukan, begini Bang. Kalau Islam mengatakan Yesus tidak disalibkan, kalian terima nggak? Bunda diam dulu, Bang Saleh diam dulu. Kalau Islam mengatakan Yesus tidak disalibkan, kalian terima nggak? Bang Saleh di mute dulu. Kembali ke... Nggak, saya bertanya. Di Islam, di Al-Quran, Nabi Isa tidak disalibkan, tapi diangkat ke langit. Nah, kalian terima nggak kalau Yesus tidak disalibkan? Kalau menurut ajaran orang Buddha di situ, ya kami terima. Kalian, yang saya tanya kalian. Kalian terima nggak kalau Yesus tidak disalibkan? Hah? Kalau pribadi saya silakan aja. Aduh, sampai di situ pengertian Bunda. Jangan dulu pribadi kau, Bang. Kau kan membawa keimanan Kristen, Bang. Kalau Islam mengatakan Yesus tidak disalibkan, kalian terima nggak? Itu beda-beda saya orang, Bu. Kalau Islam mengatakan Yesus tidak disalibkan, Kristen terima nggak Yesus tidak disalibkan? Ya tidak. Tidak, karena kalian memaksa Yesus harus disalibkan. Di mana belas kasih kalian? Kalau saya bilang Bunda, itu nubuatan Bunda. Begini bang. Ketika anak saya merantau ke Jakarta, sudah sekian lama, setengah tahun, saya mendengarkan kabar anak saya di sana ternyata seorang pencuri. Terus ada yang mengatakan, oh tidak Bu, anak ibu sangat baik sekali. Terus saya harus mendengarkan yang mana? Jelas hati kecil saya sebagai seorang ibu, saya tidak terima orang itu mengatakan anak saya seorang pencuri.
Karena saya ingin anak saya itu namanya termuliakan, dibersihkan, bersih nama saya, nama anak saya. Nah, ketika kamu mendapatkan kabar, maksudnya kamu, bukan kabar, ketika kamu melihat bahwa umat muslim mengatakan, mendengarkan, umat muslim bilang Yesus itu tidak disalibkan. Oh, tidak disalibkan karena Allah memuliakan dia. Kalian tidak terima. Makanya saya bilang, kalian itu pengen Yesus disalibkan. Mana belas kasih kalian? Kalau saya bangga. Ternyata ternyata Nabi Isa saya tidak disalibkan. Karena simbol salib itu adalah simbol kutuk bagi orang Yahudi. Saya nggak mau dong Nabi saya dikutuk. Maka itu saya bilang, Kristen ini menginginkan Yesus disalibkan. Kristen ini senang Yesus disalibkan. Karena apa? Karena ujuk-ujuk penebusan dosa. Ini Kristen. Ini betul saya bilang. Makanya saya bilang, kalian terima nggak kalau Islam mengatakan Yesus tidak disalibkan? Oh, tidak terima. Gantianlah yang ngomong tuh. Begitu loh. Berarti Bang Tania ini memang pengen Yesus disalibkan, betul kan? Bukan pengen, Bu. Kalau memang itu kehendak Tuhan, itu memang udah nubuatan, Bu. Bukan pengen. Di mana Bapak mengatakan Yesus harus disalibkan, Bang, untuk menebus dosa? Makanya baca di Yesaya, Yeremia di nubuatan situ. Bang, Yesaya Yeremia itu belum ada Yesus, Bang. Mika, bukan Yesus, Mesias atau Yesus. Yesaya berapa, Mesias. Bang? Ya baca lah, bukan mungkin saja itu nubuatan, Bu. Mulai dari Yesaya, Yeremia, Mika. Kedatangan Mesias bagaimana orang itu kedatangan Mesias, berbicara kedatangan Mesias atau Yesus. Bang, kalau kedatangan Mesias saya percaya, Bang. Tapi kalau kematian Tuhan harus disalibkan, mati dan bangkit, saya tidak percaya, Bang. Di mana tertulis seperti itu, Bang? Itu kan menurut bukan menurut, karena kamu nggak bisa menunjukkan data. Udah, Bu, udah. Menurut. Muridnya aja menyebut engkau adalah guru dan Tuhan. Muridnya aja Petrus menyebut, lalu Bang, kenapa rupanya? Apa kata Yesus? Dengar dulu, Bu. Dengar dulu. Apa kata Yesus? Tepat. Di mana nubuatan Nabi mengatakan akan ada matinya Tuhan dengan cara disalibkan untuk menebus dosa? Di mana, Bang? Bu, kalau mau itu yang saya bilang, Bu baca dulu di nubuatan atau Nabi Yesaya. Yesaya berapa? Baca aja dulu, Bu. Jangan Yesaya berapa, Bang? Kamu itu kan aja nubuatan. tahu kan? Tahu Ibu nubuatan? Bang, Yesaya baca dari situ, bukan satu pasal aja, Bang. Saya yakin kalau Ibu baca dari situ pasti saya yakin akan meninggalkan Islam. Saya Islam. begini, Bang. Yesaya ini bukan satu pasal, 2 pasal, Bang. Yesaya berapa, pasal berapa, ayat berapa, Bang? Tahu nanti kehendaknya Tuhan. Yesaya pasal berapa, ayat berapa? Gak ada kan orang. Ini foto Ibu ini bentar ada saya. Gak ada, Kak. Gak ada, Kak. Bukan lah. Tunjukkan sama saya. Gila, Kristen ditanya tentang nubuatan Yesus, disuruh buka Yesaya berapa? Ya buka aja, Bu. Lo nggak kayak gitu kalau kita namanya berdiskusi, Bang. Kau menyerahkan data sama saya harus komplit. Biar saya buka dari sini. Ayo kita kaji datamu. Betul nggak itu nubuatan tentang Yesus? Gitu loh, Dia Bang. nggak baca, Yesaya 1:1 dia nggak baca. Comot-comot ayat ya begitu. Padahal untuk Raja Hizkia. Betul. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem, dan di dalam zaman usia Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Baru dia bilang tentang Yesus. Sejak kapan nama Yesus disebut di situ? Mesias, Bu. Mesias. Berarti betul ya. Sebenarnya Oten ini mau mengambil sedikit saja dari perjanjian lama itu yang berkaitan dengan Yesus, tapi nampak mereka mencontek atau mencaplok, mau tidak mau diambil semuanya. Ya. Satu itu. Nanti gimana cara pisahinnya? Kalau ada hukum-hukum mereka bilang, itu untuk Yahudi. Itu caranya gitu. Nanti kalau ini, ini untuk kita, ini. Inkonsisten. Ambil punya orang tapi Kalau tidak sesuai dengan doktrin dibuang. iya. Iya. Kalau itu PL nggak dipakai. Kalau PB nggak sesuai doktrin direvisi, itu loh. Nah, Kalau itu PL dia. mereka nggak pakai. Kalau PB nggak sesuai direvisi, aman kok. Gitu aja kok, repot. Gampang. Gampang kok. Ditilang, dipulihkan. Iya, Bunda pernah masuk Iya. ini nggak? Restoran Padang nggak? Pernah. Jadi kita masuk itu ditaruh semua makanan di meja kan? Ya, dipilih kan? Kita pilih aja yang kita mau. Nggak mungkin kita makan semua gitu kan. Ya, aku bilang iman mereka ini iman restoran Padang. Dipilih yang sukanya saja kan? Yap, dipilih yang dia suka aja. Betul nggak, Bunda? Betul. Betul. Ada yang nggak suka dia lauk itu, hanya kuahnya aja diambil. Benar nggak? Dicicipi aja kan gitu kan? Memang lah. Malam Bunda Nora yang cantik. Ya saya berapa, Bangku? Dia bilang ya saya 53. 5253. Cuma itu, Tampol. biarkan dia teruskan. Dia pikir kita di sini nih anak TK di sini nih, kita di sini anak TK semua ini kita ini. Silakan.
Tania, ya saya berapa bang? Ya sambil tunggu beliau cari data Bunda ya. Teman-teman yang di atas 571 mata memandang, Caca sekali lagi mau minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang, dan ada love orange itu teman-teman. Itu nilainya cuman 1 koin tapi sangat berguna untuk kami demi meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat teman-teman. Terus untuk Bang Tania, Tuhan yang Maha Kuasa tidak perlu menjadi tidak Maha Kuasa hanya untuk membuktikan kasihnya Bang Tania. Justru karena Ia Maha Kuasa, kasihnya tidak butuh kelemahan untuk nyata. Terima kasih. Ini gara-gara firman. Semua gara-gara firman. Betul. Firman ini yang jadi masalah karena mau sebanyak apapun narasi ujung-ujungnya Yohanes 1:1. Pada mulanya firman. Udah. Ini bukan firman yang kehilangan itu ya. Oh, itu mirip-mirip, Ustaz. Padahal Allah mengatakan apa? Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata, jadil maka jadil. Sama, Tuhannya Musa mengatakan jadilah terang, jadi, tak jadi. Gara-gara satu orang dia musnahkan banyak orang. Pindah di Kristen gara-gara banyak orang satu yang kebalik otaknya ini. Aduh, sama kayak lagunya Ariel tuh. Kaki di kepala, kepala di kaki tuh itu. Bagaimana kalau kita revisi? Setuju nggak Tania? Kenapa Pak? Kita revisi. Jangan pada mulanya firman, pada mulanya Tuhan. Setuju nggak? Atur saja. Atur saja. Oke Bunda, gas. Kita atur Bunda. Dia sudah atur saja, kita gas. Sama ini, Yohanes 3:16 kita rubah lagi, revisi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menumbalkan anaknya yang tunggal. Kita revisi, gas. Karena kata anugerah tak cocok. Ya, tak cocok karena penyaliban Yesus itu kita tanya itu bentuk penghargaan atau hukuman bagi Yesus, mereka tak bisa jawab. Kalau kata anugerah itu artinya bentuk hukuman, salah apa Yesus? Kalau bentuk penghargaan, apakah cara menghargai kekasih Tuhan, anak Tuhan yang dikasihi dengan cara begitu? Digantung, ditembak, diludah, ditinju, samsak. Baru tahu saya ada penghargaan model kayak gitu. Yang jadi ini memang saya lihat Bang Ustaz Abu Adit, narasi-narasi itu seperti bertolak belakang gitu. Misal gini, dia dibuatkan untuk disalibkan, terus kenapa dia lari misalnya kan? Ya, kenapa dia menghilang kan? Kenapa dia ya menghilang, terus kenapa dia marah ke Yudas? Jual jubah ya? Kan jual jubah beli pedang. Yudas kan mencium dia untuk tahu bahwa dia itu siapa kan? Tapi misal Yudas tidak melakukan itu kan dia nggak ketangkap itu. Terus kenapa dia harus sesali itu, sampai semarah itu, sampai mengatakan sekiranya Yudas tidak perlu dilahirkan misalnya? Ini narasi yang bertolak belakang ya. Saya juga berpikir mereka akan menjawab Ustaz, menjawab itu kemanusiaannya. Terus satu lagi. Tapi, kalau Yesus ada jawaban untuk yang kemanusiaannya. Yesus datang untuk menghapus dunia. Dia bikin manusia jatuh dalam dosa dulu. Dia harus bikin adanya manusia berkhianat. Dia harus bikin adanya manusia yang lain itu berdusta, kan? Terus sudah begitu mereka nggak ditebus. Ya benar, ini kalau plot twist film ini agak sulit ditangkap. Misalnya gini, Yesus. Bisa dulu bentar ya, Ustaz. Boleh, silakan. Kalau Yesus itu ingin disalibkan misalnya, Yesus ingin disalibkan, kan narasi dia menyelamatkan diri itu kan harusnya tidak perlu dibuat heroik ya kan? Bagaimana dia minta murid-muridnya berjaga, murid-muridnya tidak berjaga dengan baik, dia marah. Kalian masa tidak bisa jaga saya? Ya itu kan harusnya tidak perlu ada itu. Kalau memang itu betul-betul dia ingin disalibkan kan, artinya dia sabar saja. Ketika dia dibawa di Sanhedrin berhadap di sana, kan dia kena tempeleng oleh penjaga. Kena ludah. Ya enggak. Oke lah, dia ditempeleng, dia diludahi. Masalahnya Yesus protes itu. Iya. Kenapa saya ditempeleng? Kan jadi narasinya. Satu lagi Ustaz Alwan. Iya. Yang justru yang tahu nubuatan itu Kristen, bukan murid-murid Yesus. Kenapa? Mereka masih bersembunyi. Maria masih khawatir. Hari ketiga datang. Bukankah nubuatan itu berbicara tentang Mesias akan menderita, mati dan bangkit, dan dua itu sudah lewat. Betul, iya. Menderita sudah, mati sudah. Berarti kan mereka sudah bilang, wah tergenapi ini nubuatan ini. Ternyata mereka sembunyi. Harusnya sukacita kan? Harusnya sukacita. Kalau saya bikin tenda, bikin tenda depan rumah. Iya, acara. Karena sudah nubuatan tergenapi kan, menderita. Oke, sudah mati sudah. Berarti yang terakhir nih, bangkit, kan gitu. Bangkit. Berarti buat checklist ya, checklistan ya. Dicek ya.
Yang lucunya lagi, Yesus berkata, jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi sampaikanlah kepada saudara-saudaraku bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahku. Maria pun menjalankan perintah itu, ya kan? Dan di saat pagi-pagi itu pesan, muridnya masih tetap sembunyi sampai malam hari. Dan Yesus pun datang ke mereka itu di malam hari di minggu itu, minggu pertama. Artinya apa? Bangkit dia? Enggak lah, kalau bangkit ngapain dia takut?